Chapter 364. Berakhir 3. Balls Barrier. Saya mengubah Desert Eagle menjadi bentuk senapan snipernya. Dengan suara mesin yang kaku, ukuran pistol bertambah. Laras menyatu dengan Aether dan maju ke depan dengan menakutkan, dan moncongnya secara akurat menangkap keberadaan di kejauhan. Baal masih di sana. Saya berpikir tentang area mana yang harus saya tembak pada setiap saat, jantung, kepala, mata. Tidak ada yang terlihat seperti titik lemah. Lagi pula, bahkan peluru yang membunuh dewa tidak bisa menembus pertahanan Baal dengan mudah. Masalahnya adalah kekuatan peluru dan kulit luar Baal. Kekuatan destruktif dari peluru yang membunuh dewa tidak terlalu istimewa. Itu tidak bisa memotong segalanya seperti Kim Suho, tidak bisa mendorong maju dengan kekuatan tipis seperti kekuatan sihir mengerikan Chai Nayun, dan itu tidak bisa mengubah kenyataan seperti Jin Sahyuk. Meskipun itu bisa memberikan kerusakan kritis pada iblis yang mencapai keilahian, itu harus menembus kulit luar iblis terlebih dahulu. Namun, peluru yang membunuh dewa tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Petik 2. Saya mempertimbangkan pilihan saya, tetapi saya segera menyadari bahwa itu tidak perlu. Baal fokus pada penghancuran diri sendiri dengan menghancurkan penghalang. Karena itu, dia tidak memperhatikan serangan para pahlawan, sehingga saat pertempuran berlanjut, kulit luarnya terkoyak sedikit demi sedikit. Energi setan mengalir seperti pasir dari retakan yang diciptakan oleh kulitnya yang sobek. Meskipun kontraksi penghalang dipercepat karena pengorbanan ini, itu tidak masalah bagi saya. Klik. Saya memasukkan peluru pembunuh dewa ke dalam kamar senjata. Lalu, aku membangkitkan kekuatan sihir stigma hingga batasnya. Mencurahkan setiap ons stigma yang tersisa, saya menggunakan overclocking untuk menambahkan lebih banyak lagi. Itu bukan proses yang mudah. Untuk sesaat, aku merasa seakan jiwaku tersedot keluar, seperti stigma yang mengamuk mencengkeram pikiranku dan mengguncangnya dengan gila. Begitulah, sampai seseorang menyentuh pundakku. Hajin. Suara itu menyambar kesadaran saya tepat karena di ambang hamburan. Sentuhan lembut menyentuh pipiku. Saya bisa melihat wajah bos. Dia menatapku dengan tatapan hangat. Terima kasih. Aku tersentak dari linglung terima kasih padanya. Perlahan-lahan aku melepaskan jarinya, lalu mengunci jemariku pada pelatuk lagi. Bos, kuharap kamu tidak lupa, tapi kamu ingat skill unikku kan? Dengan tekanan besar stigma menekan saya hampir tidak bisa berbicara. Tapi aku masih memaksakan diri untuk mengucapkan beberapa kata. Ya. Jadi biarpun sepertinya aku mati. Aku membangkitkan kekuatan sihir stigma sekali lagi. Itu menyala di sekitar saya seperti api. Kekuatan sihir yang di-overclock mencuri energi dari hatiku, dan kekuatan kehidupan yang diekstraksi meresap ke dalam peluru. Aku tidak akan benar-benar mati. Bos tersenyum pahit dan mengangguk. Pada saat itu, pengisian selesai. Lagi tidak mungkin bahkan jika saya mempertaruhkan sesuatu yang lebih besar dari hidup saya, jadi jika ini tidak berhasil, itu saja. Stigma telah di-overclock hingga 1353%. Pesan sistem muncul, memberitahu saya bahwa saya menghabiskan 13,5 garis stigma tambahan. Untuk beberapa alasan, ini membuat saya merasa lega. Saya telah memasukkan semua yang saya miliki ke dalam peluru yang membunuh dewa ini. Ini sia-sia. Pada saat itu, Baal bergumam dengan arogan. Aku menatap mata bos untuk yang terakhir kalinya, lalu tersenyum ketika aku menghadapi medan perang. Ini adalah kerugianmu. Deklarasi kemenangan Baal terdengar. Ini adalah kesempatan terbaik. Sia-sia, kata siapa? Aku berseru keluar dengan mulut penuh darah saat suaraku terus ditekan oleh kekuatan sihir stigma. Segera, Baal berbalik dan menatapku. Matanya benar-benar menakutkan. Namun, saya tidak takut. Saya yakin peluru saya akan menembus hatinya dan memusnahkannya. Mari kita lihat apakah kamu bisa mengambil ini. Ini akan sedikit berbeda. Petik 2. Aku menarik pelatuknya saat aku menatap mata Baal. Koa. Sebuah ledakan besar meletus, dan gelombang kejut yang kuat melesat keluar saat mengguncang penghalang. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar suara tembakan yang menggelegar. Petik 2. Oke. Namun, kekuatan destruktif yang sangat besar datang dengan efek samping yang kritis. Peluru yang membunuh dewa itu menghancurkan moncong Desert Eagle, membongkarnya seolah-olah telah terkoyak. Sisa-sisa elang gurun menabrak saya. Beberapa dari mereka memukul tubuh saya dan merobeknya, tetapi bos memblokir sebagian besar dari mereka. Cua! Peluru yang membunuh dewa itu terbang dengan gemilang setelah menghancurkan Desert Eagle. Saya bisa melihat jejak yang indah dan samar yang ditinggalkannya, tetapi sayangnya, saya tidak dapat melihat hasilnya. Petik 2. Tubuhku terhuyung. Beberapa tetes air liur terbang keluar dari mulutku. Atau mungkin, mereka adalah tetesan darah. Visi saya berputar, sedemikian rupa sehingga saya tidak bisa mengikuti peluru yang saya tembak, dan anggota tubuh saya lolos dari ranah kendali saya. Jika bukan karena bos, aku akan pingsan. Hajin. Meskipun aku mengatakan padanya aku tidak akan mati, bos khawatir. Tapi suaranya yang gelisah hanya terdengar samar sebelum menghilang sepenuhnya dari kesadaranku. Meskipun bos memegangiku, aku merasa seperti tenggelam ke dalam jurang maut. Seseorang menarik saya ke bawah.
Seseorang yang tidak saya kenal memanggil saya. Ketika kesadaran saya memudar, kata-kata biru muncul dalam kegelapan. Busur terakhir. Saya bisa membaca pesan sistem. Saya tenggelam tanpa henti ke tempat yang tidak dikenal. Saya memiliki firasat yang kuat bahwa ketika saya bangun, sebuah pertemuan akan menunggu saya. Dan dalam kekacauan yang tidak menyenangkan ini, saya kehilangan kesadaran. Perbatasan Korea. Wilayah Baal menghilang sepenuhnya dan digantikan oleh bidang hijau biasa. Matahari menyebarkan cahaya jernih melintasi langit biru. Tanah bercampur hijau dan kuning bersinar di bawah sinar matahari. Wow! Itu pemandangan yang indah. Kim Suho berseru kagum ketika dia mulai bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Berbaring di tanah dan melihat alam sejati, pertempuran sebelumnya semua terasa tidak realistis. Ah! Tetapi kenyataan segera mengenai dirinya. Kim Suho berusaha bangkit, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Dia kehabisan energi ke titik di mana dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari. Kim Suho berhasil memiringkan kepalanya dan melihat sekelilingnya. Kemudian, dia menemukan Baal. Baal masih hidup, dan tidak seperti dia tidak berbaring di tanah dengan memalukan. Meskipun ia memiliki laserasi yang dalam memotong tubuhnya, Baal berdiri tegak dan memelototinya. Kim Suho tertawa hampir tanpa sadar. Apakah kita kalah? Pikiran yang lemah muncul di benaknya, tetapi hanya sesaat. Kim Suho. Suara yang agak akrab terdengar. Baru saat itulah Kim Suho melihat melampaui Baal. Pertama, dia melihat pasukan Krevon mengisi cakrawala. Lubu dan Kiparang, Lancelot dan Kim Yusin dan Permaisuri Araha. Mereka memancarkan cahaya keemasan yang lebih terang daripada matahari. Selanjutnya, dia melihat sebuah kastil raksasa dan sebuah kapal mengambang di langit. Yang pertama adalah Medeas Magic Castle dan yang terakhir adalah Genklope Vessel. Dan mereka bukan satu-satunya di bidang ini. Di sini, pundak Kim Suho tersentak saat dia membalik. Sejumlah pahlawan yang benar-benar luar biasa berdiri di sana. Esensi Selat, Rahmat Suci Pencipta, Desolatemun, Frost Sanctuary. Berdiri bersama para eksekutif dari berbagai guild dan anggota kuil keadilan, Chae Nayun tersenyum. Apakah kamu tidak pernah lelah? Kim Suho agak terkejut. Bagaimana bisa Chae Nayun berdiri setelah mencurahkan begitu banyak kekuatan sihir? Dia benar-benar memiliki stamina yang konyol. Sekarang bukan waktunya untuk lelah. Chae Nayun menggelengkan kepalanya dan menjangkau Kim Suho. Kim Suho meraih tangannya dan bangkit. Keduanya kemudian mundur. Baal menyaksikan ini terbuka dengan mata cekung. Dan di depan Baal, Chae Nayun mengangkat pedangnya. Ini ronde kedua. Atau tunggu, apakah ini ronde ketiga? Petik 2. Mendengar apa yang jelas diarahkan padanya, Baal tersenyum pahit. Dia tahu bahwa kekalahannya diputuskan. Pengunduran diri yang pahit memenuhi hatinya. Ditembus oleh peluru yang membunuh dewa, detak jantungnya perlahan menurun. Dia tahu dia tidak punya banyak waktu lagi. Jantungnya akan segera berhenti. Tapi Baal tidak tahu apakah, akhir, yang akan terjadi sesudahnya adalah kematian atau penghancuran. Tapi untuk saat ini, dia hanya merasa menyesal. Jika kekalahannya diputuskan oleh takdir. Jika ekspedisi ini dibuat sehingga ia tidak akan pernah bisa menang. Jika keberadaannya benar-benar diciptakan untuk dikalahkan. Sangat disesalkan. Kemudian dia ingin mengamuk sedikit lagi. Untuk mendorong manusia ke sudut dengan mengambil pendekatan yang lebih kuat. Maka mungkin, dia akan menemukan kemungkinan kecil kemenangan, mendorong manusia ke jurang keputusasaan. Baal. Baal mendengar seseorang memanggil namanya. Kepalanya berbalik. Di sana, dia melihat Bel, yang mirip dengannya. Dia menatap Baal dengan menyedihkan. Baal tidak bisa membantu tetapi menyesali situasinya. Tidak hanya dia gagal mencapai keinginannya, tetapi dia juga dikasihani oleh manusia. Tidak, dia menolak untuk menyerah. Turunkan kepalamu, Bel. Pertarunganku belum berakhir. Petik 2. Baal membentak teman lamanya dan membangkitkan energi iblisnya. Dia masih memiliki energi yang cukup untuk membawa beberapa manusia bersamanya. Jika dia menyerah tanpa melakukan apa-apa, itu tidak sesuai dengan nama iblis. Baal. Pada saat itu, raungan terdengar, membangkitkan semangat juangnya. Baal menoleh ke tempat suara itu berasal. Shin Jonghak berdiri di atas bukit yang tidak terlalu jauh. Baal mengenalinya. Dia adalah cucu Shin Myungchul, manusia yang membuat kontrak dengannya dan memanggilnya ke dunia ini. Koong. Melihatnya, jantung Baal berdenyut samar. Dia bisa merasakan jiwa Shin Myungchul dari hati Shin Jonghak. Untuk bertemu manusia yang memanggilnya ke tempat ini saat ini. Apakah ini juga kenakalan takdir? Baal cukup menikmati yang satu ini. Dengan senyum yang benar-benar senang, Baal mengumpulkan energi iblis di tangannya. Shin Jonghak mengarahkan Conqueror Spear ke tenggorokan Baal dan berteriak. Aku datang untuk mengambil kepalamu. Kenapa dia begitu berisik? Baal tidak suka bagaimana Shin Jonghak bertindak seperti orang bodoh, tapi dia menerimanya dengan tawa yang tulus. Bagaimanapun masalahnya, medan perang yang manis dan berbahaya ada di depannya. Akhir dari ekspedisinya ada di sana. Karena dia bertaruh, hatinya, itu kacau. Karena dia menyadari, asalnya, rasanya kosong. Ini adalah pertarungan di mana hidupnya dipertaruhkan.
Kekalahan berarti kematian dan pemusnahan. Tetapi bahkan jika dia dikalahkan, bahkan jika kekalahannya dijamin, itu baik-baik saja. Baik, saya akan datang kepada Anda saat ini. Petik 2. Untuk mendapatkan satu hal yang tidak pernah bisa ia alami, kematian sejati, Baal melangkah maju. Esensi Selat, Rumah Sakit VIP. Kim Suho perlahan membuka matanya. Sinar matahari yang cerah mengaburkan visinya, diikuti oleh angin sepoi-sepoi yang menggelitik kulitnya. Setelah menikmati alam sesaat, Kim Suho melompat dan menyentuh perutnya. Wah! Desahan lega keluar dari mulutnya. Sepertinya dia belum mati dan terbangun di akhirat. Kamu bangun. Suara yang akrab terdengar. Kim Suho memiringkan kepalanya dan berbalik ke samping. Petik 2. Yo Yonha. Yo Yonha tersenyum tipis sambil menganggukkan kepalanya. Baik, Anda mengenali saya. Tidak akan mengejutkan jika Anda kehilangan ingatan karena cedera yang Anda alami. Petik 2. Kim Suho menatapnya agak bingung sebelum mengangkat bagian atas tubuhnya. Daerah di sekitar ulu hatinya sakit, tapi itu tidak begitu tak tertahankan sehingga dia tidak bisa duduk. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Apa yang terjadi pada Baal? Petik 2. Kim Suho bertanya tentang ini dulu. Ingatan terakhirnya kembali padanya. Dia memotong serangan energi iblis Baal satu demi satu, kemudian karena kelelahan yang menumpuk, tombak energi iblis telah menembus perutnya. Itu dia. Ingatannya berakhir di sana. Siapa tahu? Yo Yonha dengan nakal menghindari pertanyaan itu. Kim Suho menjadi frustrasi. Fakta bahwa Yo Yonha ada di sini kemungkinan berarti bahwa situasinya telah diatasi sampai taraf tertentu. Tidak bisa menahan rasa penasarannya, dia meraih remote TV di dekat tempat tidur dan menyalakan berita. Dengan pemusnahan Baal, bumi sekarang berada di persimpangan yang kritis. Baris ini segera membebaskannya dari frustrasinya. Kim Suho menghela nafas lega dan bertanya pada Yo Yonha. Baal, mati. Dia menghilang. Bersamaan dengan Bel. Petik 2. Tapi jawaban Yo Yonha sedikit lebih kabur. Kim Suho mengerutkan alisnya dan bertanya balik. Petik 2. Dia menghilang. Iya, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Sepertinya dia sudah mati, tapi kita tidak bisa memastikannya. Bel tiba-tiba berlari keluar di akhir pertempuran dan menghilang bersama Baal. Petik 2. Bel dan Baal. Kim Suho tidak tahu bagaimana hubungan kedua kembar ini. Tapi Yo Yonha sepertinya tahu segalanya. Selanjutnya, Yo Yonha menjelaskan sambil tersenyum. Aku mendengar dari Grand Pesulap Simurin Nim. Apa, katakan juga padaku. Petik 2. Di sisi lain, Orden telah kembali ke Vladivostok. Warga Vladivostok menyambut dewa penjaga mereka dengan tangan terbuka. Apa itu? Oh, Orden. Petik 2. Hal-hal yang tidak diketahui Kim Suho dilaporkan di TV. Kim Suho mendesak Yo Yonha untuk penjelasan, tetapi dia hanya mengangkat bahu. Kenapa tanya saya, bukankah kamu yang membiarkan Orden pergi? Petik 2. Petik 2. Kim Suho tersentak dan menutup mulutnya. Memang, dia tidak mengkonfirmasi apakah Orden mati atau tidak. Dia bahkan berbohong tentang hal itu ketika asosiasi pahlawan bertanya kepadanya. Itu karena dia teringat pada Jin Sahyuk dan dirinya sendiri ketika dia melihat Orden dan Kuru-Kuru. Tidak seperti dirinya di masa lalu yang mencoba membunuh tuannya, Kuru-Kuru telah mencoba menyelamatkan Orden, bahkan ketika mengorbankan hidupnya sendiri. Itulah sebabnya dia tidak bisa memaksa diri untuk menebas Orden dengan pedangnya. Tetap saja, dia ingat membenarkan bahwa napas Orden telah berhenti. Tidak apa-apa, Orden adalah sekutu kita. Petik 2. Yo Yonha tiba-tiba memproyeksikan informasi kontak dari jam tangannya. Nama Orden ditampilkan di tempat terbuka. Hah, apa ini? Bagaimana itu? Aku bertaruh aku yang pertama mendapatkan nomor Orden. Petik 2. Melihat betapa bangganya Yo Yonha, Kim Suho tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Ngomong-ngomong, apa kamu ingin keluar? Nayun, Sengah Uni, dan semua orang ada di lobi. Petik 2. Chae Nayun dan Yun Sengah. Ketika dia mendengar dua nama ini, sebuah senyum menyebar di wajahnya. Kemudian, ketika dia mengingat nama tertentu, ekspresinya menegang. Petik 2. Bagaimana dengan Hajin? Oh, kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Dia di sini juga. Tidak, dia ada di tempat yang lebih aman. Yo Yonha berbicara dengan senyum pahit. Kim Hajin tidak ada di rumah sakit ini. Tapi karena dia bersama Chameleon Troupe, dia berada di tempat yang jauh lebih aman. Bagaimanapun, orang bos itu sepertinya lebih menyukai Kim Hajin daripada orang lain. Petik 2. Kim Suho berpikir, dia merenung tentang kenangan yang Baal berikan padanya. Jika Hajin benar-benar penulis yang menciptakan dunia ini, maka bagaimana ia harus memperlakukannya mulai sekarang? Kim Suho. Terkejut, Kim Suho mengangkat kepalanya. Yo Yonha menatapnya dengan curiga. Apa yang Anda pikirkan? Nah, sekarang bukan saatnya untuk khawatir tentang itu. Dia bisa membicarakan hal ini nanti ketika dia bertemu Hajin. Tidak ada, mari kita pergi dan melihat orang lain. Petik 2. Kim Suho bangkit sambil memegangi perutnya. Yo Yonha menawarkan diri untuk membantunya, tetapi dia menolak dan berdiri sendiri. Tiba-tiba,
Dia menjadi ingin tahu bagaimana dia bisa selamat setelah menerima cedera serius seperti itu. Oh gelombang itu, kamu tahu Yi Yuri, kan? Petik 2. Petik 2. Gadis yang kau selamatkan sejak dulu. Anda tahu, kembali di museum. Petik 2. Ah. Dia memiliki otoritas penyembuhan. Tanpa dia, Anda akan mati. Petik 2. Yi Yuri. Dia adalah gadis yang dia selamatkan bersama Chai Nayun saat dia masih di Kyuup. Dia telah mendengar bahwa dia adalah seseorang yang penting, tetapi untuk berpikir dia memiliki otoritas penyembuhan. Petik 2. Aku harus berterima kasih padanya nanti. Bersamaan dengan hadiah, tentu saja. Petik 2. Kim Suho membuka pintu sambil menyeringai. Apa? Kemudian, dia menjadi linglung. Dia bisa melihat lorong rumah sakit ketika dia membuka pintu. Itu lebar dan entah kenapa mewah. Lantainya dilapisi marmer emas, lampu gantung tergantung di langit-langit dan menyinari daerah itu, dan banyak orang berkumpul di sekitar sofa bundar dan kursi mewah di bawah lampu gantung. Oh, Kim Suho, apa kamu baik-baik saja? Chae Nayun berteriak setelah menjadi orang pertama yang melihat Kim Suho. Dia tertawa terbahak-bahak sebelum mengangkat anak yang ada di bawah ketiaknya dan menunjukkannya kepada Kim Suho. Melihat, bukankah dia lucu? Ini adalah anak yang Rahel lahirkan. Namanya Evandel. Petik 2. Aang. Anak yang diperkenalkan Chae Nayun ketika Evandel berjuang untuk melarikan diri dari tangan Chae Nayun, dan Rahel harus masuk dan mengambilnya. Rahel memeluk Evandel. Jangan membesarkannya seperti itu. Juga, saya tidak melahirkan Evandel. Dia. Rahel berhenti di tengah pidatonya. Ini karena Evandel menatapnya dengan mata basah. Memang benar bahwa Rahel tidak melahirkannya, tetapi dia merasa ingin mengatakan ini lagi akan melukai perasaannya. Chae Nayun membuat senyum nakal dan bertanya. Petik 2. Kamu tidak. Lalu apa? Petik 2. Rahel membiarkan Evandel pergi di sisi lain Chae Nayun. Setelah akhirnya melarikan diri dari cengkeraman Chae Nayun, Evandel terbang ke Yun Seng yang paling lembut menepuknya. Hahaha, ini pahlawan kita. Pada saat itu, sebuah suara tua bernama Kim Suho. Kim Suho bisa tahu siapa orang itu sebelum berbalik. Jadi, bagaimana tubuhmu? Heinkes mengangkat tangan kirinya dan bertanya. Tangan kanannya sudah berubah menjadi baja sepenuhnya dan diwarnai abu-abu. Sekarang tidak mungkin untuk mengembalikan lengan kanannya. Saya baik-baik saja, tapi lenganmu. Petik 2. Aku juga baik-baik saja. Pada usia saya, normal untuk kehilangan kendali satu lengan. Yah, bagaimanapun, aku akan membiarkanmu pergi. Orang tua ini perlu lebih banyak istirahat. Petik 2. Iya Pak. Kim Suho mengucapkan selamat tinggal pada Heinkes dan duduk di sebelah Yun Seng. Benar-benar ada banyak pahlawan di lobi ini, Yo Si-hyuk, Ah Hae-in, Yoo Jin-wong, Yi Yong-ha, Aileen, Nicholas, Chae Nayun, Evandel, Yi Yong-han. Ada begitu banyak pembicaraan sehingga sulit untuk mendengarkan, karena suara-suara terdengar dalam hiruk-pikuk. Ark, berhentilah memprovokasi aku. Aileen tiba-tiba berteriak dan mendorong seseorang menjauh. Apa yang salah dengan tuan yang ingin melihat cedera muridnya? Petik 2. Seseorang ini tidak lain adalah Ah Hae-in. Ah Hae-in meraih kepala Aileen dengan cemberut. Aileen berjuang dengan tangannya, tidak mampu memaksa dirinya untuk menggunakan pidato rohnya. Suho. Selanjutnya, suara lembut mencari Kim Suho. Itu Yun Seng. Gadis bernama Evandel berada di pelukannya. Yun Seng mengangkat tangan Evandel dan memberi gelombang kecil. Katakan hai, ini adalah Evandel, penyihir 9 bintang masa depan. Dan Evandel, ini Kim Suho, perintah kedua guild saya. Petik 2. Ah iya, hai, Evandel. Petik 2. Petik 2. Hello. Evandel tampaknya tipe yang pemalu saat dia cepat bersembunyi di balik Yun Seng. Dia tampak seperti versi yang lebih kecil dari Rahel dan sangat menggemaskan. Kim Suho tersenyum dan berusaha mendekat. Evandel semakin manis setiap kali aku melihatnya gelombang. Pada saat itu, Yo Yonha tiba-tiba muncul dan memotong. Dia mendorong Kim Suho ke samping dan melompat ke Evandel. Namun, Yun Seng menyipitkan matanya dan memblokir Yo Yonha. Kamu hanya bertemu dengannya hari ini. Petik 2. Tapi aku sudah lama melihatnya. Ketika Kim Suho menyaksikan perebutan kekuasaan mereka dengan tawa, dia bisa dengan jelas mendengar laporan berita dari TV di sudut lobi. Kami akan bergerak maju. Setelah bertahan dari kejahatan besar Baal, umat manusia akan. Kim Suho berhenti dan menonton TV. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang perlu aku katakan. Sesuatu yang perlu saya koreksi. Shin Jong-hak ada di layar. Berdiri di atas podium, dia menyatakan dengan keras. Sebagai cucu Shin Myung-chul dan sebagai pahlawan dunia ini. Senyum muncul di wajah Kim Suho. Pada saat itu, sesuatu menabrak kuil Kim Suho. Selama sepersekian detik, perasaan aneh, tidak menyenangkan menyentuhnya. Karena itu, dia tidak bisa mendengar pidato Shin Jong-hak. Daripada tidak bisa mendengarnya, perkenalannya terlalu lama. Dia berbicara tentang waktu dia berusia 3 tahun sekarang. Tidak, bukan itu masalahnya. Kim Suho terbungkus perasaan bahwa sesuatu telah berubah.
Perasaan, tadi sepertinya telah memutar dunia entah bagaimana. Meskipun itu mengganggunya, sensasi itu terlalu samar dan cepat untuk diselidiki lebih lanjut. Tanpa pilihan, Kim Suho mengerutkan alisnya dan mencoba duduk. Namun, sepertinya dia bukan satu-satunya yang merasakan sensasi itu. Apa itu? Aku tidak tahu. Chae Nayun dan Rahel memiringkan kepala mereka di tengah pertengkaran mereka. Itu sama untuk Evandel dan Yoyonha. Evandel berhenti bergerak dengan matanya melebar seperti robot dengan baterai mati, dan Yoyonha, yang sedang mengusap pipinya ke arahnya, mengerutkan alisnya dan mulai melihat sekeliling. Namun, mereka tampaknya adalah satu-satunya yang memperhatikan sensasi ini. Semua orang bersikap normal, meskipun indera mereka tidak lagi membosankan. Kim Suho menghadapi orang-orang yang merasakan sesuatu. Yang pertama adalah Chae Nayun. Hei, Chae Nayun, apa yang baru saja terjadi? Mereka tidak tahu apa yang berubah. Mungkin, mereka tidak akan pernah tahu. Dirk. Pintu rumah sakit tiba-tiba terbuka, dan banyak orang bergegas masuk. Gelombang kalian semua ada di sini. Itu adalah Medea, Permaisuri Krevon Araha dan para jenderalnya. Mereka tersenyum cerah dan bergabung dengan semua orang. Aku, Permaisuri Araha, memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada semua orang. Mengatakan ini, Araha menunggu para pahlawan di lobi untuk memperhatikannya. Bagaimanapun, dia adalah Permaisuri Krevon yang memberikan bantuan besar ke bumi. Halo, semua orang. Tapi mereka hanya memperhatikannya sejenak. Mereka dengan cepat mengalihkan perhatian mereka darinya dan kembali berbicara.